Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, untuk minggu ini kita akan bahas tentang fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Tapi sebelum kita mulai kelas kita untuk minggu ini, saya mau bilang dulu ke rekan-rekan, tugas-tugas limit yang rekan-rekan sudah kumpulkan pada minggu kemarin, itu sudah saya cek, terutama untuk kelas matematika dasar 1 udah saya cek semua. Tapi untuk matematika dasar 3 belum saya cek semua. Jadi ada beberapa masalah sebenarnya yang saya temukan di saat rekan-rekan mengerjakan soal. Yang pertama, saya mendapatkan beberapa tugas yang kalian kerjakan itu indikasinya itu ada indikasi penyontekan. Kita lihat dari segi kesalahan yang kalian buat dan lain sebagainya. Yang saya mau bilang ke rekan-rekan semua, apabila kalian menyontek dan tugas yang kalian dapatkan itu banyak yang benar, kalian akan mendapatkan nilai PK. Akan mendapatkan nilai yang bagus pastinya. PK kalian juga bisa tinggi. Tapi masalahnya, kalau kalian tidak punya skill untuk mengerjakan soal tersebut, dan kalian nggak punya skill sampai kalian lulus nanti, itu akan jadi masalah buat kalian nanti. Jadi saya harapkan rekan-rekan untuk tidak menyontek. Boleh kerja, misal saya kasih tugas mengerjakannya bareng-bareng boleh, kerja kelompok boleh, itu nggak masalah. Tapi tidak boleh menyontek. Yang penting kalian bisa ngerjain, kalian paham, karena nanti di saat ujian, saya akan berikan tugas di mana itu akan mempengaruhi dengan cara kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut. Misal, kalian ngerjain tugas yang mudah-mudah. Mana kan termasuk mudah tugasnya kan? Kalau kalian nyontek, mungkin akan kasih kalian tugas di mana kalian bisa nyontek suka kalian. Itu soal ujian ya. Kalian bisa nyontek suka-suka kalian, tapi bahkan saya bisa kasih waktu sampai seminggu atau 2 minggu. Tapi soalnya susah. Jadi kalian akan nyontek, kalian akan berdiskusi, terserah kalian. Diskusi sama anak S2 boleh, diskusi sama anak S3 juga boleh. Dan itu belum tentu akan membantu kalian. Saya bisa kasih kalian tugas seperti itu. Jadi, saya mengharapkan kalian tidak menyontek, sehingga saya bisa percaya dengan kemampuan kalian. Jadi saya nggak perlu melakukan hal sampai sejauh itu. Jadi, baik rekan-rekan, untuk minggu ini kita akan memulai kelas kita, yaitu tentang fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Untuk dua hal ini, saya gabungkan. Sebenarnya kita dipisah ya untuk di silabus itu fungsi logaritma 1 minggu dan fungsi eksponensial itu 1 minggu. Tapi saya putuskan untuk menggabungkan dua-duanya karena memang dua-duanya itu memiliki keterkaitan yang kuat. Jadi fungsi logaritma itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan fungsi eksponensial. Jadi saya rasa tinggal kita gabungin aja. Apalagi rekan-rekan juga sudah memiliki dasar ya untuk matematika. Jadi saya rasa nggak ada masalah kalau kita menggabungkan. Tapi kalau memang ada rekan-rekan yang tidak paham atau perlu kita pisahkan, nanti silakan ngomong di grup WA. Nanti kita atur pembahasan selanjutnya ya. Baik, seperti saya bilang sebelumnya bahwa fungsi eksponen itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan fungsi logaritma. Jadi kalau misalnya fungsi eksponen, contohnya itu 3 pangkat 2, maka artinya itu 3 kali 2, 3 kali 3, yang berarti nilainya 9. Kemudian ada juga 3 pangkat 0 misalnya, nilainya udah pasti 1. Dan kemudian 3 pangkat min 1, yang artinya itu 1/3. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari fungsi eksponen? Yang pertama itu kita bisa bilang seperti ini rekan-rekan semua. Misalnya 3 pangkat 2. Jadi 3 yang ada di sini itu sebenarnya basisnya. Sedangkan 2 itu kita bisa bilang waktu yang kita perlukan. Jadi kalau misalnya kayak gini, rekan-rekan punya kemampuan untuk berkembang, atau kita bilang berkembang lah, 3 kali lipat dalam satu satuan waktu. Jadi misalnya 3 kali lipat dalam satu satuan waktu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bisa berkembang 3 kali lipat dalam 1 hari, artinya ya 3 kali berkembangnya. Kalau dalam 2 satuan waktu, artinya 3 kali 3, artinya 9. Hasilnya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kita ambil contoh gini, 3 rate-nya, ada kemampuan kita untuk berkembang, kemudian 2, pangkat 2 ini artinya waktu yang kita perlukan untuk berkembang. Kalau misalnya rekan-rekan waktu itu bisa apa aja, bisa hari, bisa tahun misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa berkembang 3 kali lipat dalam satu satuan waktu, maka kita perlu 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2, artinya kita memiliki kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat dalam 2 satuan waktu, artinya 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Bagaimana dengan 3 pangkat 0? Artinya, rekan-rekan misalnya kayak gini, kemampuan kita untuk berkembang itu 3 kali lipat, tapi waktunya 0, nggak ada waktunya. Berapa banyak rekan-rekan akan berkembang? Jawabannya 1.
Karena kalian sama aja, kalian nggak akan jadi berkembang. Karena waktunya 0. Bagaimana dengan 3 pangkat min 1? Artinya kita lihat ke belakang. Misalnya sekarang, kemampuan kita untuk berkembang itu 1 kali lipat. Di satuan waktunya 0. Kalau misalnya min 1, kita lihat ke belakang. Satu satuan waktu di belakang. Misal 1 tahun ke belakang. Berarti kita sebesar apa? Sebesar 1/3 kalau kemampuan kita itu 3 kali lipat dalam satu satuan waktu. Nah, bagaimana dengan fungsi logaritma? Artinya, untuk yang ini, untuk yang 3 pangkat 2 misalnya. 3 log 9. Artinya apa? 3 itu sama basis yang ada di sini. Ini 3-nya, sedangkan di lognya itu kita taruh di sini. 9 ini adalah hasil dari perkembangan kita. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi, kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat dalam satu satuan waktu. Berarti dalam 2 satuan waktu, kita bisa berkembang 9. Artinya posisi sekarang kita tuh udah 9 kali lipat dari sebelumnya. Sedangkan dari logaritma, kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat. Dan sekarang kita sudah berkembang 9. Artinya posisi kekuatan kita, besarnya kita sekarang udah 9. Berapa waktu yang kita perlukan? Maka jawabannya 2. Artinya, bagaimana kalau kita balik? Artinya, 3 log 9 sama dengan 2. Keterikatan seperti apa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, kalau misalnya di logaritma itu, 3, basisnya 3, hasil dari pangkat ini adalah 9, maka pangkatnya berapa? 3 pangkat berapa sama dengan 9? Misalnya seperti itu. Begitu juga yang bawahnya. 3 pangkat 1. 3 pangkat berapa hasilnya 1? Jawabannya 0. Karena untuk berkembang 1 kali lipat dari sebelumnya, artinya kita membutuhkan satu satuan waktu. Tidak ada perubahan. Kalau misalnya satunya lagi, 3 log 1/3 misalnya. Artinya kita tidak berkembang. Tidak berkembang, malah kita berkurang. Gitu kan? Artinya kita berapa satuan waktu sebelumnya kita sebesar itu. Artinya min 1. Itu rekan-rekan ya. Jadi 3 yang ada di sini itu adalah basis. Kita sebut itu dengan sebutan basis. Bahasa Inggrisnya base, tapi kita bilang basis saja. Dan kemudian saya contohkan lagi. 3 log 5. 5 log 5. Artinya 5 pangkat berapa sih sama dengan 5? Bisa dibalik-balik aja sebenarnya. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Gitu kan. Kemudian 4 log 64. Artinya 4 pangkat berapa sama dengan 64? Berarti kalau kita bilang itu 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 berapa tuh jawabannya? 64. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi dibalik-balik aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini seperti barusan. Ini ada kesalahan ya. Ini bukan 4 pangkat 4, tapi 4 pangkat 3. Nanti di catatannya saya ubah ya. Gitu juga 3 pangkat 2, artinya itu 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau dimasukin dalam lognya, 3 log 9 sama dengan 2. Itu hubungan antara eksponen, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. 5 pangkat 4 juga sama. 5 pangkat 4 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Berarti kalau misalnya kita buat dalam fungsi logaritma, itu akan menjadi 5 log 625, yang mana pangkatnya adalah 4. Jadi yang harus diingat adalah, secara logikanya seperti yang saya bilang tadi. Misal kita ambil contoh yang ini, 5 log 625. Artinya gini, kita punya kemampuan untuk berkembang itu 5 kali lipat dari dalam satu satuan waktu itu, kita akan memiliki kemampuan untuk berkembang 5 kali lipat. Artinya, dan sekarang posisi kita itu kita udah sebesar 625. Jadi berapa satuan waktu yang kita perlukan agar kita besarnya itu 625. Jadi cara hitungnya seperti itu rekan-rekan ya. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. 125 dikali 5 sama dengan 625. Artinya 4 kali lipat kita bisa berkembang. Sini ya. Kita perlu 4 satuan waktu untuk bisa berkembang sebesar 625 dengan kemampuan untuk berkembang itu 5 dalam satu satuan waktu. Begitu rekan ya. Jadi ini adalah karakteristik atau konsep-konsep. Kadang-kadang kita bilangnya juga teorem dari fungsi eksponensial. Di sini saya tulis fungsi eksponensial, tapi di judulnya saya nggak tulis. Karena saya tahu juga rekan-rekan udah paham ya kayak ginian kan. Jadi apa ini artinya? Kalau misalnya saya semua angka yang dipangkatkan berapa, misalnya A pangkat M, saya tulis di sini artinya A dikali berapapun itu M kali. Misalnya A pangkat 2 artinya A kali A, 2 kali A-nya. Tapi kalau misalnya A pangkat M artinya tergantung M itu berapa tuh angkanya. Berarti M kali untuk A, untuk fungsi eksponensial. Sedangkan untuk nomor 2,
Ini saya juga yakin para rekan-rekan sudah familiar sama hal-hal yang kayak gini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Sedangkan untuk yang baginya, tinggal ini aja. Kalau misalnya dikali artinya ditambah, sedangkan dibagi artinya dikurang. Dan ini penting, semua angka, apapun jenis angkanya, apabila mereka dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Itu tidak boleh keliru rekan-rekan ya. Terus juga, ini untuk tanda kurung ini penting rekan-rekan ya. Jangan untuk mengerjakan soal juga rekan-rekan harus memasukkan tanda kurung seperti ini biar tidak keliru. Karena di soal-soal yang tugas sebelumnya itu ada banyak dari rekan-rekan itu keliru dalam mengerjakan soal yang tanda kurung seperti ini. Gunakan tanda kurung jadi kalian tidak keliru. Untuk yang ini juga sama, A kali B pangkat M. Itu artinya A, M dikali B pangkat M. Ingat ya rekan-rekan, misalnya saya bilang A kali B pangkat M. Itu tidak sama dengan A, B pangkat M. Itu sama sebenarnya, tapi A pangkat M dikali B itu tidak sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Itu berbeda. Jadi nanti di soal kita lihat hal yang seperti itu. Begitu juga yang seperti ini. Ini pangkat rekan-rekan ya. Saya salah tulis di sini, saya gedein. Nggak saya tulis di pangkat di sini, tapi ini pangkat pada dasarnya. Jadi di sini itu A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dan A pangkat minus M itu artinya A per A pangkat M. Ini bisa ya rekan-rekan, 1 per A pangkat M. Ini mudah rekan-rekan ya. Dan ini adalah fungsi di mana contoh yang nomor 9 ini, teoremnya itu artinya kita melakukan hal itu untuk bisa kita akarin. Jadi setiap, bisa kita bilang akar, artinya itu dia bisa jadi pangkatnya itu semuanya itu adalah per. Bisa jadi 1/2 misalnya, artinya ini akar yang biasa kita pakai, misalnya 9 artinya sama dengan 3. Dimana kalau misalnya akarnya itu 3, di sini kita tulis 3, itu berbeda lagi ya rekan-rekan ya. Untuk yang logaritma, jadi fungsi ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan fungsi eksponen. Contohnya yang nomor 1 ya, itu yang paling mudahnya. Setiap kali A log A itu sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. Prinsipnya sama seperti sebelumnya, yang saya bilang sebelumnya itu, A ada kemampuan kita untuk berkembang, sedangkan A yang di sini adalah hasil dari kita berkembang. Jadi kita perlu berapa satuan waktu untuk itu. Jadi kalau misalnya nilai ini dan nilai ini sama, itu sama dengan 1. Sampai kapanpun itu, mau 100, mau 1000, mau 1 juta, tetap 1. Untuk yang ini, kita punya kemampuan untuk berkembang A kali lipat dalam 1 satuan waktu, sedangkan kita tidak berkembang sama sekali. Ukuran kita masih sama aja, kita tidak berkembang. Artinya kita perlu berapa satuan waktu untuk kita tetap sama seperti ini. Itu 0, artinya kita tidak berkembang sama sekali. Nah, untuk yang nomor 2, ini menarik, karena di sini kita tulis A log M kali N, itu sama dengan A log M tambah A log N. Di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini rekan-rekan semuanya. Di sini. Jadi kalau misalnya di sini, ini keterkaitannya sama di sini. Jadi nanti kita lihat contohnya. Apakah benar seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Orang matematika tuh berpikir seperti apa sih misalnya gitu ya. Jadi nomor 3 juga sama, A log M per N. Jadi untuk yang ini seperti ini ya. Ini artinya dia lognya seperti ini. Kita tulisnya nanti 1 per 1. Dan kemudian nomor 4, A log N pangkat N itu artinya N dikali A log M. Pembuktiannya kita lihat nanti. Nomor 5, A log 1 per M itu sama dengan minus A log M. Kenapa bisa seperti ini? Sama, kita menggunakan konsep yang seperti ini sebenarnya. Min 1. Karena ini kan 1, min 1. Artinya M itu pangkatnya berapa? Pangkat min 1. Kalau ditaruh di sini berarti N-nya itu adalah min 1 di sini ya. Jadi kita taruh kayak ginian, dan ini fungsi bentuk yang lain dari yang ini misalnya kayak gitu. Itu dari teorem ini, dari pengertian ini, rekan-rekan harus tahu. Karena soal yang akan saya berikan, tugas-tugas yang akan saya berikan maupun di ujian nanti, itu berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Bentuk seperti ini, apakah sama dengan bentuk seperti ini? Seperti itu rekan-rekan ya. Dan ini juga penting, misal A pangkat M, log B pangkat N. Itu sama dengan N per M, A log B. Ini juga harus tahu rekan-rekan. Jadi ini harus dicatat, sekalipun saya nanti kasih dokumen ini ke kalian harus catat yang ini ya. Dan kemudian ini, A pangkat A log B. Itu sama dengan B. Secara otomatis ya. Nah, nanti contoh soalnya ada di sini. Dan ini yang penting, A log B. Itu sama dengan C log B dan C log A. Selama nilai C ini bukan nilai negatif,
Negatif juga bisa sih, selama ini adalah sebuah angka real sebenarnya. Jadi C-nya itu bisa berapa aja, selama dia log A dan log B-nya itu sesuai dengan yang ada di sini. Jadi itu juga sama dengan 1 per B log A. Ingat ya rekan-rekan ya, di sini B-nya artinya kemampuan kita berkembang dengan kemampuan berkembangnya A. Itu juga sama dengan 1 per kemampuan kita berkembang itu B dengan jumlah yang kita sudah berkembang itu A. Nanti mungkin lebih susah ya dimengerti saat kita tulis seperti ini, tapi nanti di saat kita mulai dengan angka akan lebih mudah. Baik, ini kita tes pembuktian teorema logaritmanya. Dan contohnya misalnya A log A sama dengan B dan A log 1 sama dengan 0. Secara otomatis itu mudah kali ya. 3 log 3 sama dengan 1 contohnya, kayak gitu. Artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Artinya apa? Kita punya kemampuan untuk berkembang dalam satu satuan waktu itu 3 kali. Sedangkan kita kemampuan, dan sekarang kita besarnya itu 3 kali juga dari sebelumnya. Artinya berapa satuan waktu? 1 satuan waktu. Kalau misalnya kita tulis di dalam dalam fungsi eksponen, artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Itu teorem logaritma, rekan-rekan ya. Begitu juga dengan 3 log 1. Nah, seperti apa logikanya? Sama seperti yang sebelumnya, kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat dalam satu satuan waktu. Sedangkan sekarang kita itu besarnya itu masih 1, artinya kita tidak berkembang dari sebelumnya. Berapa satuan waktu yang kita perlukan untuk tetap tidak berkembang? Jawabannya 0, karena kita tidak berkembang sama sekali. Masih sama ukuran kita gitu ya. Berarti 3 log 1 sama dengan 0, artinya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu rekan-rekan ya. Nah, yang ini agak sedikit menantang. A log M kali N itu sama dengan A log M tambah A log N. Bagaimana cara pembuktiannya? Kita main angka di sini. Misalnya 3 log 81 itu sama dengan 4. Artinya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dan secara logika yang kita jelaskan sebelumnya, artinya kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat dalam satu satuan waktu, dan sekarang kita sudah berkembang 81 kali lipat. Hasilnya itu 81 kali lipat. Artinya berapa satuan waktu yang kita perlukan untuk kita bisa berkembang 81 kali lipat dari sebelumnya. Bagaimana cara hitungnya? 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya berapa? 4. Sama seperti fungsi eksponennya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, yang menantangnya itu, kita ambil contoh. Kita tahu bahwa 81 itu sama dengan 27 dikali 3. Kita tulis di sini, 3 log 27 kali 3. Fungsi yang seperti ini rekan-rekan ya. Nah, nanti kalau di soal saya nggak akan nulis yang kayak gini. Rekan-rekan harus bisa nulis yang seperti ini sendiri. Digabungin aja nanti, seperti ini cara dapatnya seperti apa gitu kan. Jadi di sini 3 log 27 kali 3 sama dengan 3 log 27 tambah 3 log 3. Nah, kita tahu rekan-rekan ya. Kalau misalnya di sini 3 log 27 artinya kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat, dan sekarang kita sudah besar 27 kali lipat dari sebelumnya. Berapa satuan waktu yang kita perlukan di sini untuk yang ini? Sedangkan yang ini kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat, dan kita sekarang sudah berkembang 3 kali dari sebelumnya. Berapa satuan waktunya? Kita tahu di sini 3, untuk yang 3 log 27 artinya 3, dan 3 log 3 artinya 1. Tinggal ditambah aja, 3 tambah 1 sama dengan 4. Sama seperti ini rekan-rekan ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81, dan 3 kali log 27 dikali 3 itu juga sama, hasilnya 4, karena ini sama-sama 81. Tapi ini akan teori ini kelihatannya mudah sekarang, tapi nanti di saat kalian mengerjakan soal, kalau kalian tidak teliti atau kalau kalian tidak memahami hal ini, tidak tahu cara mengaplikasikan teorem ini, itu akan susah. Jadi perlu banyak latihan, rekan-rekan ya. Begitu juga yang ini, A log M per N itu sama dengan A log M dikurang A log N. Kita ambil contoh sama seperti sebelumnya, 3 log 27 sama dengan 3. Artinya kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat dalam satu satuan waktu, dan kita sudah berkembang 27 kali lipat dari sebelumnya. Berarti berapa satuan waktu yang kita perlukan untuk berkembang seperti itu? Artinya jawabannya 3 ya. Di sini kita tahu bahwa 27 itu 81 per 3. Dan di saat kita tulis fungsi dalam bentuk seperti ini, kan juga harus tahu bentuk lain dari fungsi ini adalah 3 log 81 dikurang 3 log 3. Nah, ini harus tahu base-nya itu harus sama. Jangan di sini 3, di sini 4, itu tidak bisa berguna di sini rekan-rekan ya. Nilainya akan berbeda. Nah, kalau misal di sini 3, sini 3, sini 3 bisa seperti itu. Jadi, perhatikan basisnya di saat kita mengerjakan soal logaritma. Sama, di sini kita tahu bahwa 3 log 81 itu jawabannya 4. Karena
kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali dalam satu satuan waktu, dan sekarang kita sudah berkembang 81 kali lipat. Artinya, berapa satuan waktu yang kita perlukan? Yaitu 3 kali 3 dikali 3 dikali 3, atau dibagi aja, 81 kali 3 sama dengan 27, kemudian 27 dibagi 3 sama dengan 9, 9 dikali 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, habis. Berarti semua dijumlahin tuh. 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1 dalam pembagiannya. Artinya kita dapat 4 kali di sini. 3-nya harus dikalikan 4 kali untuk dapatin 81. Dan 3 log 81 secara otomatis dapat nilainya 4. Dan 3 log 3 sama seperti sebelumnya. 3 pangkat berapa sih sama dengan 3? Kayak gitu. Kita punya kemampuan untuk berkembang 3 kali lipat, dan sekarang kita sudah berkembang 3 kali lipat dari sebelumnya. Berapa satuan waktunya? 1, berarti 4 kurang 1. Sama dengan 3, sama di sini. Ini untuk 3 log 27 sama dengan 3, rekan-rekan ya. Ini saya cuma membuktikan teoremnya aja. Selanjutnya, A log M akan N. Dan itu sama dengan N dikali A log M. Nah, pembuktiannya seperti apa? Di sini juga kita menggabungkan yang ini ya. Karena kita tahu bahwa A log M kali N sama dengan A log M ditambah A log N. Bagaimana cara membuktikannya? Yang ini, di sini, yang bagian ini. Berarti kan ambil contoh, misalnya nilai N itu adalah 2. Artinya M kuadrat di sini. A log M pangkat N, A log M kuadrat itu sama dengan A log M dikali A log M. Kita menggunakan yang ini, fungsi yang ini, untuk membuktikan yang ini. Nah, jadi ini sudah membuktikan yang di sini. Artinya apa di sini? A log M dikali A log M. Artinya apa? Kita bisa jumlahkan kan, kalau misalnya kita dapat yang ini kan. Artinya kita jumlahkan di sini, karena ini mirip-mirip sebenarnya kan. Nah, kita jumlahkan aja di sini. Dan hasilnya 2 A log M. Sama kan ya? Karena kita di sini pangkat ini nilai N-nya adalah 2, artinya kuadrat. Kita ambil kuadrat itu ada di sini. Sama seperti ini. Sebenarnya kalau di sini tuh saya juga bisa tulis A log M kali N, atau A log M kali M untuk M kuadrat itu kan. Biar lebih mirip sama yang ini fungsinya. Mirip-mirip aja sih yang ini. Nah, rekan-rekan ya. Ini contoh soal nomor 1. Nah, nilai X yang memenuhi akar X kurang 1 log akar 6 tambah 2X sama dengan 2. Nah, caranya kita cari nilai X-nya seperti apa? Nanti ujungnya kita harus menggunakan fungsi kuadrat. Untuk ini sebenarnya levelnya level U1 rekan-rekan ya. Rekan-rekan sekarang kan udah lulus SMA semua. Walaupun tahun ini nggak ada U1, tapi bisa lah ngerjain ini. Karena ini levelnya level SMA. Jadi bisa lah rekan-rekan. Jadi kita juga cuma ngulang aja sebenarnya biar rekan-rekan punya kemampuan. Biar rekan-rekan juga ingat lagi yang pernah dipelajari sebelumnya, gitu kan. Jadi di sini kita tahu bahwa A log M sama dengan N. Artinya apa? A pangkat N sama dengan M. Di sini kan. Jadi ini kan saya tulis di sampingnya. Dan di sini akar X kurang 1 log akar 6 tambah 2X sama dengan 2. Artinya apa? Di sini kita bisa tulis kalau misalnya akar X kurang 2 dikuadrat, maka hasilnya itu ada akar 6 tambah 2X. Itu kan dari segi ini, dari pengertian logaritma sebenarnya kan. Ini pengertian logaritma, dan ini adalah pengertian eksponensial. Dua-duanya kita gabungkan di sini. Dan cara pengerjaannya itu saya tulis aja di sini. Kita tahu yang hal-hal yang kayak gini kan. Nah, kita kali aja akar X kurang 1 dikuadratin. Berarti terus kita tahu bahwa ini X kurang 1. Kita cuma perlu menggunakan perkalian silang di sini sih sebenarnya kan. Dan kemudian kita sama-sama kita kuadratkan lagi. Tujuannya untuk menghilangkan akar yang ada di sini biar lebih mudah pengerjaannya, gitu kan. Dan di sini juga kita akan dapat bahwa X kurang 1 kuadrat sama dengan ini sama ya fungsinya ya, akar 6 tambah 2X kuadrat. Artinya kita akan dapatkan angka yang baru di sini, nanti akarnya akan hilang. Dan X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 6 tambah 2X. Ya udah, ya yang kiri kita bawa ke kanan aja, dan atau yang kanan kita bawa ke kiri, sehingga kita mendapatkan nilai 0 di sininya. Dan ini positif, di saat dia berangkat ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Berarti 1 dikurang 5 sama dengan min 1. Dan di sini 2X itu positif di bagian ini, sedangkan di sini juga negatif. Bisa kita bawa ini ke bagian kiri, dia akan negatif. Berarti min 2X dikurang min 2X sama dengan min 4X. Perkiraan negatif itu saya yakin rekan-rekan udah paham juga, udah pernah pelajari sebelumnya kan. Jadi sekarang kita bisa menggunakan persamaan kuadrat untuk mendapatkan nilai X. Nah, di sini kita tahu bahwa
X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X yang akan menghasilkan 0, itu adalah X tambah 1 dikali X kurang 5. Dua-duanya bisa dimasukin ya. Berarti nilai X yang sebenarnya untuk memenuhi angka ini adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Mudah ya rekan-rekan ya. Contoh soal nomor 2. Sama, harus paham dengan logaritmanya. Ini nggak jauh-jauh dari teorema logaritma sebelumnya. Jadi kita tahu di sini jika 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 12 sama dengan N, maka 16 log 12 itu berapa sih kira-kira nilainya? Bagaimana cara kita mengerjakannya ini? Sebelumnya, rekan-rekan tahu, saya pernah nulis bahwa misalnya A log B itu sama dengan C log B dibagi C log A. Sini kan ini nilai A, ini nilai B sebelumnya. Ya udah, ini sama dengan seperti ini. Ini sebelumnya kita masukin C, dan ini juga masukin C. Apakah harus 2? Enggak juga sih, 4 juga bisa, 8 juga bisa, sekian-sekian juga bisa. Tapi biar memenuhi fungsi yang ada ini, keterangan yang ada di sini, kita memasukkan nilai A di sini. Ini teorinya. Jadi kalau misalnya kita gunakan sifat nomor 8 sebelumnya ya, ke teoremanya ya. Nah udah, lanjutin aja bahwa kalau misalnya udah seperti ini, kita tahu di sini ada tulisan nih A log 12, maka di sini udah sama 2 log 12, 2 log 12, sedangkan di sini adalah 2 log 16. Yang ada di keterangan di sini adalah 2 log 8. Berarti kita terapkan lagi teorem yang sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa 16 itu 8 kali 2. Nah, udah masukin aja di sini 2 log 8 dikali 2. Ini sama dengan kan? Kita udah tahu juga sebelumnya, itu kalau misalnya 2 log 8 dikali 2 itu sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 2. Udah sama fungsinya ya. Udah sesuai dengan keterangan yang ada di sini, ini M, dan sedangkan yang di sini itu 12 itu sama dengan N, dan 2 log 2 itu sama dengan 1. Ya udah, tulis aja seperti ini. Yang lebih simpelnya. Ini levelnya level SMA. Jadi saya rasa rekan-rekan bisa lah, nggak terlalu susah mengerjakan yang ini kan. Nah, contoh soal nomor 3. Sama, kita juga akan jauh-jauh dari dari teoremnya. Sederhanakan fungsi eksponensial tersebut dalam bentuk fungsi logaritma. Bagaimana caranya? Ayo, kita tulis satu-satu. Di sini, 6 pangkat X kurang 1 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali X kurang 1. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya rekan-rekan ya? Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa X kurang 1 di sini, dan di sini ada X kurang 1? Kenapa bisa seperti itu? Nah, rekan-rekan harus tahu bahwa 6 itu sama dengan 2 kali 3. Itu cuman ada di fungsi eksponensial sebelumnya. Ini saya belum mengerjakan yang ini, saya cuma tulis yang bagian ini aja. Cuman yang bagian soal yang sebelah kiri ini. Yang ini belum saya sentuh sama sekali. Saya sederhanakan, biar rekan-rekan bisa lebih paham aja untuk bidang ini. Yang bagian bawahnya, saya juga tulis pengertiannya 2/3. Ini pangkat rekan-rekan ya. Ini bukan dikali, tapi ini pangkat. 2/3 dipangkat akar X tambah 1, itu juga sama dengan seperti apa? Biar sama, yang bagian ini, kita tahu bahwa 2/3 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat min 1. Bagian ini aja, ini bukan dikalikan. Ya udah, kita masuk ke kalkulator di sini. 2 kali 3 pangkat min 1, tulis di sini, dan ini juga ada pangkat X tambah 1, sama seperti ini. Tapi fungsinya ini masih belum sama. Fungsi yang ini dan fungsinya masih belum sama, karena ini ada minusnya, ada pangkat minus 1-nya. Jadi kita harus samakan. Di fungsi teorem itu kita udah tahu kalau misal ini di dalam kurung ada pangkatnya dan ini ada ininya, kita bisa tinggal dikalikan, ya kan? Ya udah, berarti sama dengan 2 kali 3 pangkat X kurang 1 itu sama dengan 2 kali 3 min 1 pangkat akar X tambah 1. Jadi kita tahu juga di sini, biar yang ini dan ini sama, maka 2 kali 3 pangkat min akar X tambah 1. Nah, rekan-rekan, ini penting di sini untuk rekan-rekan tahu. Kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat, anggap ini X kurang 1 akar X kurang 1 kuadrat misalnya, kayak gitu kan. Atau akar X kuadrat kurang 1. Kemudian itu tidak sama kalau rekan-rekan kalikan akar X tambah 1, kemudian dikalikan akar X tambah 1. Itu tidak sama kalau misalnya akarnya itu berpisah, rekan-rekan ya. Nanti kita contoh kita ambil contoh di pembahasannya, itu ada di pembahasan tugas sebelumnya. Itu saya buat di video yang berbeda. Baik rekan-rekan, karena kita tahu bahwa ini 2 pangkat 3, 2 kali 3 itu sama dengan X kurang 1, dan yang bagian ini kita ketahui juga bahwa 2 kali 3 itu pangkat min akar X tambah 1. Dalam artian ya udah, ini tinggal kita hapus aja, karena kan
dan yang bagian kiri dan bagian kanan itu sama pada dasarnya. Hapus aja itunya. Jadi kita coba nulis dalam fungsi eksponen dalam logaritma di sini ya. Berarti x kurang 1 sama dengan min akar x tambah 1. Berarti di sini kita tahu bahwa x kurang 1 kuadrat itu sama dengan min akar x kuadrat. Ya udah, tujuannya buat ngapain untuk kita buat kayak gini? Biar kita menghilangkan menghilangkan akarnya. Ya udah, jadi kita sederhanakan, kemudian kita dapat di sini x kurang 1 kuadrat itu sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1, dan ini kita hilangkan ininya, karena ini negatif ya padahal ya, ini negatif, dan karena ini kita kuadratkan, maka dia akan jadi positif. Maka ini x tambah 1. Bagaimana kalau misalnya satunya positif dan satunya negatif? Maka ini dikurungkan dan ada minusnya tetap, karena kalau perkalian kan ya. Nah, ini kalau setelah kita buat ke sebelah kiri, kita tahu bahwa, ingat rekan-rekan, yang ini sebelah kanan, kalau kita bawa ke kiri, kalau sini positif, dia akan menjadi negatif. Kalau misalnya ini negatif, dia akan menjadi positif. Berarti simbol ininya berubah. Berarti di sini, ini x, kita bawa ke kiri, jadi min x. Ya udah, min 2x dikurang x sama dengan min 3x. Sedangkan ini 1. Ini 1 juga. Kalau kita bawa ke kiri, yang bagian ini, dia akan menjadi min 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita tahu x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Berarti nilai x-nya berapa? Kalau kayak gitu. Artinya x sama dengan 3. Ya kan? Nah, ini untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Hal-hal yang seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita mau nulis dalam bentuk logaritma, saya lupa untuk nulis sebenarnya di bagian ini ya. Jadi, kalau misalnya kita mau nulis, bagaimana caranya kita sudah menyederhanakan yang ini, bagaimana caranya kita bisa nulis untuk mendapatkan fungsi eksponensial ini, kita tulis dalam bentuk logaritma. Saya kerjakan sekarang aja, biar ini ya, biar rekan-rekan juga sambil belajar cara nulis ini seperti apa. Misalnya, ya udah, kita mulai dengan memasukkan ini dulu, text box di sini, kemudian kita insert equation. Jadi di sini kita masukin log, bagian lognya. Ya udah, di sini kita menggunakan ini karena ini yang punya bahasa Indonesia ya. Nah, yang harus kita ketahui apa dulu sebelum kita mengerjakan sebuah fungsi logaritma. Balik lagi ya, logaritma itu kita tahu bahwa base-nya itu 6. Ini 6 ya. 6 base-nya. Masukin base di sini 6. Tulis aja di sebelumnya. Sini 6. Tapi bentuknya harus sedikit pangkat. Jadi kita tulis di font dan kemudian superscript, dia akan mendapatkan basisnya 6, logaritma berapa, hasil dari seberapa besar sih kita punya kemampuan untuk berkembang 6 kali lipat dalam satu satuan waktu, hasilnya berapa, hasilnya ada di sebelah sini, dimasukin aja di sini ya. Di sini kita masukkan, kemudian kita tulis di sini. Sebenarnya saya salah tulis fungsi x di sini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bisa mengerjakan bareng-bareng di sini ya. Ini akarnya tetap sama, kita harus tulis akar yang sama di sini karena ini adalah hasil. Yang sebelah kanan ini adalah hasilnya. Masukin aja nilai akarnya, dan kemudian sebenarnya ini aja sih, menyederhanakan bentuk dari yang sebelumnya eksponensial menjadi fungsi logaritma. Nah, dapat di sini kan? Berapa hasilnya dari dalam fungsi logaritma ini? Berarti kita akan tulisnya ini adalah x kurang 1. Ini fungsi logaritmanya. Saya perbesar di sini dan kemudian biar lebih besar tulisannya di sini. Ini tetap dikali Cambria-Met sebenarnya. Ini adalah bentuk logaritma dari fungsi eksponensial yang ada di sini. Sederhanakan x-nya, saya rasa sih nggak, kalau kita sederhanakan x-nya, tinggal kita masukin x sama dengan 3 di sini. Berarti tulis di sini, ini x-nya, di sini sama dengan 3, dan di sini sama dengan 3. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita copy yang bedang ini, masukin ke sini. Nah, pengerjaan yang sederhananya itu akan menjadi seperti kita tulis di sini. Nah, ini 3, berarti secara otomatis kita tahu di sini nilainya 4. Dan kita tahu kalau di sini nilainya
2. Ini rekan-rekan ya. Kalau mau sederhanakan satu step lagi juga boleh. Tinggal karena akar 4 itu bisa kita ambil nilainya. Akar 4 itu punya nilai dia kan. Maka fungsinya akan menjadi seperti ini, rekan-rekan semuanya. Sini dan ini menjadi 2. Bisa ya? Tapi ini ingat, kalau misalnya logaritma ini pangkat ya rekan-rekan ya. Maaf ya, tadi saya juga sempat salah nulis di sini. Ini pangkat. Saya tulis di sini pangkatnya, dan ini juga pangkat. Saya tulis di sini pangkatnya. Ini agak sedikit ribet ininya. Maaf. Jadi sebenarnya sebelum saat saya mengerjakan soal, saya seperti ini di saat saya mengerjakan contoh-contoh yang kalian buat ini. Jadi nanti rekan-rekan juga sambil saya contohkan seperti ini, rekan-rekan juga bisa sambil belajar bagaimana cara mengerjakannya. Siapa tahu nanti ada mungkin di dosen-dosen yang lain harus buat PPT seperti ini, jadi rekan-rekan bisa ini ya, bisa langsung pelajari sendiri. Ini kita ambil 10 aja. Kita dapat di sini, dan badang ini juga sama, ini juga pangkat sebenarnya. Maaf. Pangkat. Dan karena ini pangkatnya di sini, kita ambil pangkat ini di 10 aja, seperti sebelumnya ya. Jadi dia ada di sini. Seperti ini, dan yang ini juga sama. Ini pangkat. Nanti ini saya tulis ke rekan-rekan semua, saya kirimkan dalam bentuk PDF, jadi bisa di ini ya. Untuk minggu ini kita nggak punya ini, saya nggak akan berikan tugas, biar rekan-rekan juga bisa sambil liburan untuk weekend ini. Tapi untuk pertemuan selanjutnya saya akan upload videonya itu pada hari Selasa, pada hari Senin atau hari Selasa. Nanti saya kirimkan linknya ke grup WA, dan pastinya untuk minggu depan sudah ada tugas. Jadi kemungkinan untuk deadline-nya itu kalau misalnya saya kirim hari Senin atau hari Selasa, deadline-nya itu hari Jumat. Begitu rekan-rekan ya. Untuk tugas-tugas yang kalian pernah kerjakan sebelumnya, itu akan saya kirimkan atau akan saya buatkan video dan akan saya upload di link di YouTube. Nanti linknya saya akan bagikan juga, baik itu untuk matematika dasar 1 dan matematika dasar 3. Jadi ada perbedaan soal-soalnya. Saya harapkan rekan-rekan pelajari dua-duanya, jadi bisa mempelajari, bisa mengulang di dua-duanya. Baik rekan-rekan, sekian dulu untuk kelas matematika dasar pada minggu ini, yaitu dengan topik fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Lebih dan kurang saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup, nanti saya akan jawab sebisa saya. Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.